apakah semua penghuni surga itu mempunyai rumah ataukah ada yang tidak punya rumah? Nah, jemaah, masuk pertanyaan yang menarik nih, jemaah. Apakah penghuni surga itu semua punya rumah? Gimana ada orang masuk surga, ya Allah, anak tinggal di mana ya? Nggak punya rumah. Semua dikasih rumah. Tapi rumahnya berbeda dengan yang antum bangun sendiri. Ada rumah standar. Ya kita lihat orang rumahnya standar. Tapi kan macam-macam. Di dunia kita bisa melihat ada orang yang rumahnya besar, ada yang kecil seperti itu. Mungkin bisa dibaca di surah Shaf. Nah. Atau di surat, jangan Shaf jemaah. Ada di Shaf ayat 12, kemudian ada di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 72. Surat At-Taubah ayat 72. Apa yang mau baca? Ya, yang bertanya yang membaca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannati tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibah fi jannati thayyibatan jannati ad fi jannati adn fi jannati ad wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul adim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga ad. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Barakallahu fiikum. Masakin thayyibah, di tempat-tempat tinggal yang indah buat mereka. Semua punya rumah. Tapi ada perbedaan satu sama lain sesuai dengan amalnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Tapi amalan itu juga menjadi penentu derajat orang-orang di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi tadi Nabi SAW mengatakan ada yang rumahnya di pelataran, ada yang rumahnya di tengah, ada yang rumahnya tinggi, ada yang Masya Allah. Ada bangunan-bangunan itu yang luar dalamnya bisa dilihat. Ya, kita ini kalau sekarang rumah ini, kita nggak kelihatan dengan yang di luar. Artinya nggak kelihatan dengan tembok luar kita. Banyak orang yang rumahnya indah tapi yang melihat orang lain. Yang menikmatin itu orang lain. Kita sendiri tidak bisa menikmatin. Ketika kita masuk rumah ya udah. Kita bisa melihat yang ada di dalam rumah. Tapi ada rumah yang luar dalamnya bisa dinikmatin oleh orang itu. Buat siapa, kata Nabi SAW, liman at'amat ta'am. Bagi orang yang suka berbagi makanan. Wa adama siyam, dan dia suka berpuasa. Wa shalla bil-lail wan nasu niyam, dan dia sholat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur. Dikasih kamar-kamar yang seperti itu, jemaah. Jadi kalau bicara semua yang masuk surga punya rumah, nah semua dikasih tempat tinggal. Tapi berbeda-beda tentunya. Yang tadi sholat 12 rakaat beda dengan yang bangun masjid. Yang bangun masjid tadi ada masjid yang kecil, ada masjid yang besar. Sesuai dengan amalannya, asalkan semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, silahkan ada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya kayak umpamanya bangun masjid itu, yang dinilai oleh Allah itu kita ibaratkan persentase dari harta yang kita keluarkan, atau ya maksudnya kalau orang ibaratnya orang kaya itu kalau keluarin 1 juta ya gampang-gampang aja lah ibaratnya dibanding orang yang nyumbang 1 juta ke masjid. Jadi
sebenarnya yang dinilai itu Gimana penilaiannya, gimana tuh penilaiannya? Nah, sahih. Ya, ini menarik sekali pertanyaan ini jamaah. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sabaqa dinar mi'ata dinar. Ada 1 dinar yang bisa mengalahkan 100 dinar. Kok bisa? Ada orang yang punya duit cuma 1 dinar. Ketika dia sedekahkan semua duit. Ada orang yang sedekah memang 100 dinar atau 10 dinar. Kalau dia anggap 10 dinar dia sedekahkan. Tapi dia punya uang 100 dinar. Jadi yang dia keluarkan itu hanya 10%-nya. Jadi penilaiannya itu sesuai dengan yang dimiliki oleh orang itu. Makanya kalau bicara berlebih-lebihan, itu pun sesuai dengan kondisi manusia tersebut. Ada orang beli motor 15 juta, dikatakan berlebih-lebihan. Antum berlebih-lebihan, itu dia. Antum cuma punya duit 3 juta beli motor 15 juta. Akhirnya antum berhutang, beban buat antum. Tapi ada orang beli mobil 1 miliar nggak berlebih-lebihan. Karena dia punya duit 10 miliar gitu. Cuma 1 miliar gitu loh. Maka sesuai dengan kondisi harta. Maka pada hari kiamat itu akan ada pertanyaan yang diajukan kepada kita. Tentang harta 2 pertanyaan. Dapat dari mana dan kemana engkau infakkan. Seperti itu. Makanya kalau orang-orang yang bangun rumah berusaha jemaah. Kalau rumahnya umpamanya dia lihat nilai rumah anak ini 1 miliar. Masa anak bangun masjid cuma 10 juta. Padahal itu yang bakal jadi rumah kita di surga. Seharusnya lebih banyak dari itu. Tadi anak sampaikan Rasul SAW pada waktu sampai ke Madinah. Itu mau dikasih tanah wakaf. Tanah masjid itu mau diwakafkan. Kata Nabi SAW, "Thaminuni, tolong berapa harganya? Aku mau beli." Kenapa Nabi SAW mau bayar? Karena kalau yang bayarin orang lain pahalanya buat orang lain enggak. Nabi SAW kepingin pahala Nabi SAW. Masa kita enggak kayak gitu cuma? Kita kalau alhamdulillah ada yang sedekah, alhamdulillah masya Allah. Udah ketutup ya alhamdulillah ya. Syukron, enggak jadi sumbang. Karena sudah ada yang nutup. Kita seharusnya berlomba-lomba. Kalau bisa pahalanya semua buat anak. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika perluasan masjid Nabi juga bayar SAW. Maka berusaha kita ya. Tadi rumahnya tetap 5 kali 5, masjidnya 50 kali 50 Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jemaah, kalau kita punya uang 10.000, nyumbang 10.000 itu mudah sekali. Padahal semua duit kita kasihkan. Kita lihat ya Allah cuma 10.000. Di rumah nggak punya duit kita kasihkannya sudahlah. Tapi ketika antum punya duit 10 juta, mau nyumbang 1 juta, itu ya Allah 1 juta ya lumayan besar. Padahal dulu 10.000 semua hartanya dikasih. Maka kita harus berusaha untuk menilai tadi. Dulu ana bisa kasihkan semua harta ana. Anggap separuh harta. Kalau kita punya uang 100.000 kita sedekah 50.000 mungkin ringan lah. Ketika kita punya uang 1 miliar sedekah 500 juta mampu enggak? Sama nilainya dulu antum setengah harta antum. Sekarang juga 500 juta itu setengah harta antum. Dan yang tersisa masih 500 juta. Dulu sisa duit antum 5.000 loh. Tapi kadangkala kita terlalu cinta sama dunia ini. Ya Allah ya. Barakallahu fikum. Taib. Udah asar kayaknya. Kalau nggak ada pertanyaan, ibu-ibu. Taib, mungkin ada. Silahkan. Mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita bicara tentang surga dan tempat-tempat di surga kan Allah sering sekali sebutkan di dalam ayat-ayat Quran itu kekal abadi di dalamnya, khalidina fiha abada. Begitu pula tentang neraka ya, kekal di dalamnya. Ada pertanyaan apa bedanya kenapa kalau di ayat tentang neraka itu kekal di dalamnya, tetapi kalau di surga kekal abadi di dalamnya. Seperti itu. Jazakallah ya. Nah, barakallahu fikum. Taib, di dalam Al-Quran Karim memang ketika berbicara tentang surga, Allah lebih sering menggabungkan antara khalidina fiha abada.
Tapi kalau di neraka kok nggak ada abadanya? Ada abadanya. Namun hanya di 3 ayat. Di 3 ayat dalam Al-Quranul Karim itu Allah menyebutkan neraka khalidina fiha abada. Salah satunya di surat Jin. Di surat Jin di ayat 23. Dapat ayat 23? Coba dibaca. Illa balagam minallahi wa risalatih wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naro jahannam khalidina fiha abada. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Iya, ada abadanya? Siap. Kemudian di surat An-Nisa ayat 169. 169. Surat An-Nisa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Kecuali jalan ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Barakallahu fikum. Allah mengatakan abada. Dan satu lagi di surat Al-Ahzab ya. Ada di surah Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 65. Begini. Ketika bicara tentang neraka, ada orang-orang masuk neraka tapi keluar dari neraka. Siapa mereka? Pendosa-pendosa dari orang-orang yang bertauhid. Dari muslim yang bertauhid yang tidak melakukan kesyirikan, ada harapan keluar dari neraka. Tidak kekal akhirnya dia. Dia di neraka hanya dalam waktu penebusan dosa-dosa dia, kemudian dia masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kalau sudah masuk surga nggak mungkin keluar. Kalau sudah masuk surga selesai sudah. Maka yang di neraka memang ada ayat-ayat yang menyebutkan tanpa abada, tapi ada 3 ayat yang menyebutkan abada dan neraka itu juga kekal. Na'udzubillahi minan nar jamaah. Mungkin seperti itu ya. Yang menyambung yang tadi Ustaz, kan ada yang berpendapat bahwa itu artinya sebenarnya sama saja, sama-sama abadi. Tapi itu supaya manusia tidak bermudah-mudah berpikir bahwa pasti dia akan keluar. Jadi terkesan menggampangkan. Bagaimana seperti itu Ustaz? Iya memang, ya benar pendapat tersebut. Karena ada orang yang memudahkan, nanti gampang lah masuk neraka. Nah, ya mungkin berapa hari ya, astagfirullahaladzim. Antum mau 1 menit di sini aja di neraka dunia. Kalau kita bicara api yang terbakar, antum 1 menit di dalamnya, nggak ada yang mampu di sana jamaah. Jadi kalau bicara kekal, tetap kekal selama-lamanya di sana. Tapi ada orang-orang beriman yang dikeluarkan dan kita beriman. Nabi SAW mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan berikan kepada pelaku-pelaku dosa dari umatku. Yang masih bertauhid, masih ada harapan masuk surga. Tapi tatkala kita bicara tentang neraka sama orang, ya jangan akhirnya membuat dia tidak takut sama neraka. Dia mengatakan seakan-akan dia meremehkan neraka nantinya jamaah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kafir ya selesai. Munafik. Munafik itu dikeraknya api neraka. Jadi munafik ini ada 2. Munafik, ada munafik yang amali, perbuatannya perbuatan orang munafik tapi hatinya muslim. Tapi ada yang munafik, keyakinan dia munafik sebenarnya. Dia pura-pura Islam. Dia bergabung sama umat Islam ketika ada manfaat. Orang yang mencari kepentingan aja. Yang seperti itu maka dikeraknya api neraka lebih bawah daripada orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kita cukupkan di sini jamaah. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.